Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya di Arifa Channel. Sebelumnya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini kita akan sharing bersama tentang bulan Asyura, keramat di bulan Asyura. Seringkali ya, kalau dalam istilahnya orang Jawa itu, bulan Asyura itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang yang berbau mistis, dengan sesuatu yang berbau keramat seperti itu. Mungkin di sebagian daerah masih mempercayai ya. Nah, ada peristiwa yang benar-benar itu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yang dimana peristiwa besar itu terjadi di bulan Asyura. Yang pertama yakni diterimanya taubat Nabi Adam. Kan dulu Nabi Adam sama Siti Hawa itu pertama diciptakan, beliau itu ada di surga. Lalu beliau itu sempat tertipu oleh tipu daya iblis yang kemudian menyuruh Nabi Adam itu sampai bisa memakan buah yang terlarang, yakni buah kuldi. Dan itu menyebabkan Nabi Adam sama Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada bulan Asyura ini Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 37. Peristiwa yang kedua yakni selamatnya Nabi Nuh dari musibah banjir. Nabi Nuh seperti memohon kepada Allah karena kaumnya itu sangat sulit untuk diajak memeluk agama Islam, itu sangat sulit untuk mengikuti beliau. Jadi Nabi Nuh sampai berdoa untuk ditimpakan musibah agar kaumnya itu mau mengikuti beliau, yakni musibah yang ditimpakan Allah itu berupa banjir yang sangat besar, yang dimana banjir tersebut sampai meluluh lantakkan banyak sekali sebagian besar daerah-daerah pada zaman Nabi Nuh tersebut, sampai yang terselamatkan itu cuma beberapa saja yang mau mengikuti Nabi Nuh naik ke dalam perahu ya. Dan Nabi Nuh beserta kaumnya yang naik ke dalam perahu itu tadi diselamatkan turun dari perahu di atas bukit Judi atau gunung Judi itu pada bulan Asyura. Diabadikan dalam Al-Quran ini pada surah Hud ayat 44. Yang selanjutnya yakni nomor 3 ya. Nomor 3, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Nabi Musa seperti sempat putus asa, seperti bukan putus asa ya, seperti ragu, ya Allah bisa apa enggak, ya apa enggak, seperti itu. Sedangkan Fir'aun itu raja yang sangat kejam. Saya itu bisa apa enggak, saya mampu apa enggak sama saudara saya itu, saya mampu. Sampai kayak benar-benar merasa ketakutan Nabi Musa itu mau melawan Raja Fir'aun. Dan kemudian sama Allah itu kayak kayak bahasanya tuh didem-dem kayak gitu loh. Wes, nggak usah takut, ayo maju, ayo lawan, ayo perangi Fir'aun kayak gitu. Aku selalu melihat dan aku selalu mendengar, aku selalu menyertaimu, seperti itu, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Dan akhirnya
karena kegigihan Nabi Musa lantas sampai bisa membelah lautan dan kemudian bisa menenggelamkan Raja Fir'aun yang mengejarnya beserta bala tentaranya. Dan ini tercatat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Yang selanjutnya nomor 4, yakni disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulit, yang dimana sakit kulitnya beliau itu benar-benar sudah berpuluh-puluh tahun, benar-benar sudah kayak lama sekali dan belum dikasih kesembuhan. Ada satu cerita yang mengatakan sampai-sampai tulangnya beliau itu kelihatan karena apa? Karena banyak sekali belatung yang makan, yang menggerogoti kulit-kulit Nabi Ayub, sampai yang terlihat itu tulangnya itu, pokoknya dagingnya itu mengelupas sampai benar-benar tipis seperti itu. Nah, ini pada bulan Asyura, Nabi Ayub itu dapat wahyu dari Allah, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu, urkut birijlik, seperti itu. Maka akan memancarkan mata air, sumber mata air yang dimana dia itu bisa menyembuhkan penyakit, seperti itu. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Shad ayat 41. Nomor 5, yakni Nabi Isa dilahirkan dan diangkat ke langit. Nabi Isa itu sempat mau dibunuh sama kaumnya, dibunuh, dikejar-kejar, dan ketika Nabi Isa itu tidak menemukan jalan keluar sama Allah, itu Nabi Isa diangkat ke langit dan kemudian menggantikan dengan seseorang yang wajahnya itu diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi yang dibunuh sampai disalib oleh orang kafir, oleh kaumnya Nabi Isa, itu bukan Nabi Isa, tapi seseorang yang disamakan wajahnya dengan Nabi Isa, dan diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nomor 6, dikeluarkannya Nabi Yunus dalam perut ikan nun, ya, Dhunnun. Kan Nabi Yunus itu sebutannya Dhunnun. Beliau itu setelah 40 hari berada di dalam perut ikan yang sangat besar itu, kayak seperti beliau itu di sana kayak gelap, kayak ketakutan, kayak gitu. Gimana cara keluarnya? Tidak menemukan jalan keluar. Gimana nih? Ya Allah, bantu saya. Sampai beliau itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti itu ya. Yang dimana itu menjadi menurut guru saya, ketika kita dalam keadaan belum menemukan jalan keluar, kita menghadapi satu musibah, satu cobaan, yang dimana kita tuh merasa benar-benar kayak dihimpit kayak gitu, kita mengamalkan amalan ini seperti yang diamalkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 87. Nah, selanjutnya nomor 7, selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, itu justru api tidak terasa panas, api itu justru terasa dingin. Dan ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni barudaw wa salaman ala Ibrahim. Seperti itu kurang lebih bunyinya. Yang selanjutnya yakni Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah. Fitnahnya itu Nabi Yusuf difitnah menggoda
menggoda Ratu Zulaikha. Padahal yang menggoda itu kan ratunya, karena tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, ini diabadikan dalam surah Yusuf ayat 44. Dan selanjutnya Allah mengangkat Nabi Idris ke langit. Itu terdapat pada Quran surah Maryam ayat 56. Dan yang selanjutnya yakni Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada waktu itu kerajaan Nabi Sulaiman sempat dirampas atau sempat berada di tangan iblis atau jin, ya, yang sampai cincinnya Nabi Sulaiman itu hilang dan belum ketemu. Lantas dalam keadaan yang sangat lemah, Nabi Sulaiman itu memohon kepada Allah. Lantas sama Allah diberi pertolongan dan kerajaannya Nabi Sulaiman itu dikembalikan lagi kepada Nabi Sulaiman pada bulan Muharram juga. Dan ini terdapat pada Quran surah Shad ayat 34. Baik pemirsa, itu tadi adalah peristiwa yang telah kami rangkum, peristiwa besar dalam bulan Asyura. Baik, demikian dari kami. Stay tune ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.